Halo semuanya, balik lagi bareng gue Yogi dan gue mau bahas satu produk dari TK Racing lagi, yaitu roller. Ya, ini cukup spesial ya. Gue udah mempelajari dari beberapa hari lalu ya. Kan seperti yang kalian tahu, TK Racing adalah satu brand yang emang biasa ngeluarinnya itu produk-produk untuk motor-motor manual, atau motor bebek, atau cube, atau mungkin motor sport yang fokusnya di gear, rantai, dan mungkin lain-lain ya. Dan sekarang dia tuh udah mulai ngeluarin untuk motor-motor Matic, udah melebarkan lini produknya, dan salah satunya kemarin gue udah bahas bagian CVT-nya itu Fun Belt ya, videonya kalian bisa tonton sebelumnya, gue udah breakdown dan sekarang gue mau breakdown si rollernya. Ya, seperti apa roller yang ditawarin oleh TK Racing, dan itu biasa seperti namanya TK Racing, dia bikin salah satu roller tipe racing, tapi dia juga bisa dipakai buat daily. Seperti apa? Mari kita breakdown apa aja yang dia tawarkan. Oke, mari kita mulai aja ya. Di sini udah ada dua jenis roller ya. Ini yang ukuran 15 kali 12, 6 gram, dan 18 kali 14. Buat motor apa aja sih? Dan yang pasti ini punya varian yang banyak banget ya. Di sini yang gue pegang ini buat motor Mio series ya. Ada Mio G X-Ride yang 115 cc, ada Mio GT, ya, Vino, Novo, ya, terus sama Soul GT. Dan di sini yang sebelah ini Vario, terus Scoopy, Beat FI, dan Speci FI. Hanya sampel aja ya, tapi banyak varian lainnya. Ya, kalau misalkan kalian lihat itu di link atau di etalase itu ada 5 varian atau 5 grup. Ya, oke, kita buka dulu ya sambil kita bahas satu persatu apa aja yang dia tawarkan. Pertama kita mulai dari bahannya. Untuk dari bahan dia itu menggunakan nilon ya, yang grade-nya cukup tinggi ya. Kalau misalkan dia bilang tuh high grade nilon ya, yang jadi ini material utamanya ya. Dan nilon ini bukan plastik biasa ya. Jadi jenis bahan yang punya kualitas tinggi dan emang dirancang biar itu lebih tahan lama. Dan bahan nilonnya itu yang warna merah ini ya, yang warna merah ini. Jadi untuk misalkan bahan utamanya ya, yaitu pakai yang high grade atau yang paling tinggi ya, tapi dia nggak nyebutin nomor berapa ya, pakai nilon jenis apa ya. Secara detail ya dia nggak nyebutin. Yang pasti dia harus tahan panas ya, tahan terhadap tekanan ya, dan dia cocok untuk di berbagai kondisi apapun ya, karena kan ini jenis roller racing. Nah, selain bahan nilon juga dilengkapi dengan bahan brass atau kuningan nah di bagian dalamnya. Jadi ada dua kombinasi bahan ya, yaitu bahan, sorry, ada bahan nilon dan juga bahan kuningan ya yang di dalam sini. Jadi dua kombinasi. Ya, ini sejauh ini kalau misalkan gue lihat itu jarang ya, jarang ada yang menggunakannya. Ya ada beberapa, cuman jarang, yaitu menggunakan dua kombinasi dua bahan ya. Biasanya itu satu ya yang diunggulkan, tapi ini dia menggunakan dua bahan unggulan, yaitu nilon dan juga kuningan. Kenapa dia pakai bahan brass atau kuningan? Karena dia punya sifat yang tahan terhadap gesekan dan juga korosi yang lebih kuat, yang dimana artinya roller ini bisa bekerja dengan baik dalam jangka waktu yang lama. Jadi selain buat racing ya, si roller ini juga cocok untuk daily nih, apalagi kalau misalkan kita pakai untuk touring, ini cocok banget harusnya ya, dengan bahan brass atau kuningan ya kita biasanya kenalnya ya. Nah, biasanya bahan kuningan atau brass ini di dunia otomotif ini juga banyak digunakan atau diaplikasikan di berbagai komponen yang memerlukan ketahanan cukup tinggi. Jadi ini salah satu bahan yang umum ya, dan emang kualitasnya cukup bagus karena punya resistensi yang cukup tinggi ya. Nah, yang ketiga dia itu, ini sebenarnya spek teknis ya, spek teknis, cuman dia nggak nulisin di sini ya. Itu dia tuh sebutnya high wear resistance strength ya. Dan emang ini terdengar sedikit teknis ya, tapi cukup penting. Jadi high wear resistance strength ini berarti roller ini punya ketahanan terhadap daya aus yang cukup tinggi ya, dengan kombinasi dua bahan yang tadi ya. Jadi meskipun si roller ini bersentuhan dengan puli dan comprehensivity lainnya, roller ini tidak akan cepat
aus ya. Nah, tapi ini juga penting ya, ketahanannya dia harus sebanding dengan ketahanan part lain. Jangan sampai dia cukup high resistance ya, tapi dia malah bikin part lain itu jadi cepat rusak ya, karena dia akan menekan juga ya. Makanya dia mengeluarkan part tambahannya, kayak dia juga ngeluarin beltnya juga itu kan. Dan mungkin kalau misalkan kalian yang mau upgrade CVT ya, eh, emang lebih enak kalau misalkan itu satu merek ya, lebih enak satu merek, cuman nggak harus ya, kan bisa kombinasi dengan merek-merek. Mungkin telurnya kalian suka pakai TK, terus beltnya kalian mungkin masih kurang suka dengan TK, mungkin kalian pakai punyanya originalnya ya, atau yang OEM, atau kalian pakai punyanya mungkin BRT dan lain-lain yang mungkin kalian lebih suka gitu. Itu beberapa material yang dia gunakan sebagai bahan utama membuat si roller. Terus keunggulannya apa? Keunggulannya selain tadi bahan dua kombinasi bahan, dia juga punya yang namanya bahan nilon ya, sebagai bahan pelapis yang dimana dia agar lebih licin ya, lebih licin sehingga performa yang didapatkan itu lebih baik lagi ya. Jadi lapisan teflon yang licin ini cukup penting ya, selain untuk performa ya, yang pastinya itu tujuannya satu, dia kan semakin licin semakin bagus agar gesekannya semakin kecil, semakin berkurang sehingga performanya nggak terlalu banyak yang terbuang. Ya, sehingga ini juga akan nantinya akan berpengaruh terhadap energi yang nanti dihasilkan dan berujung pada konsumsi bahan bakar. Ya, yang seperti kita tahu harga BBM sekarang makin naik, otomatis pertimbangan konsumsi bahan bakar ketika kita pakai part racing sudah mulai jadi pertimbangan utama ya. Walaupun ya kalau kalian mau main race ya mungkin bahan bakar bukan uh, apa ya, bukan hal yang terlalu dipikirkan soal harga ya, tapi lebih ke performa ya. Tapi mungkin beberapa di antara kalian mungkin perlu mempertimbangkan hal tersebut. Dan dia juga mengklaim dia punya berat yang presisi. Dan di sini gue bakal coba di sini. Nah, ini berapa gram? Sorry. Ini 9 gram. Gue ambil satu timbangan dulu. Oke, mari kita coba timbang ya. Ini ukurannya berapa tadi? 9 gram. Oke, pas ya. Pas banget 9 gram. Nggak ada lebih. Oke. Yap. Jadi tingkat kepresisiannya harusnya cukup. Oke, ya itu tadi sekilas tentang eh, roller dari TK Racing ini, dan varian cukup banyak. Harganya berapa sih? Harganya kisaran di, sebentar. Harganya di 100 ribuan, ada beberapa varian yang harganya cuma 90 ribu. Ya, cuman rata-rata di 100 ribu, 100 ribu, 108 ribu, 110 ribu. Sejauh ini ada 5 varian yang tersedia. 5 varian ini mencakup satu varian ini itu mencakup beberapa tipe motor, kayak yang ini yang gue pegang ini bisa buat Mio series ya, terus X-Ride, Vino, Novo series ya, ada sama Soul GT ya. Terus kayak ini Vario, Beat, Scoopy, Spacey juga satu varian ini. Jadi sejauh ini ada banyak banget varian yang bisa kalian pilih dengan harga 100 ribuan aja. Dan untuk ukuran part racing ini sebenarnya masih standar. Jadi kalau misalkan kita bilang mahal, nggak mahal. Kalau kita bisa bilang murah, nggak murah. Karena ada yang lebih murah lagi sebenarnya. Ya, jadi ini masih di tengah-tengah lah ya, masih standar part racing karena ini penggunaannya untuk racing kompetisi dan juga daily juga. Dan kalau misalkan kalian mau beli ini, silahkan bisa cek link di description di bawah seperti biasa. Kalau misalkan mau beli grosir juga bisa ya, seperti biasa silahkan kontak admin gue langsung aja, nomor WA-nya di kolom deskripsi. Nanti kalian bisa tanya-tanya dulu, bisa konsultasi dulu. Kalau misalkan kalian mau buka toko, mau buka bengkel yang masih baru, tapi bingung mulai dari mana, silakan bisa konsultasi ke gue dulu sebelum kalian ngambil barangnya. Ya, tapi kalau misalkan kalian juga sudah punya bengkel tapi juga masih bingung mau ngambil barang apa, ya, atau masih ragu-ragu, silakan bisa tanya-tanya dulu aja, boleh banget ya. Jadi kalau misalkan kalian berminat pakai roller dari TK Racing ini dengan harga 100 ribuan ya, dengan bahan nilon dan juga kuningan yang dilapisi dengan teflon, ya benar ya teflon tadi ya,
Jadi cukup menarik untuk akhirnya di pasar roller racing udah mulai bermunculan berbagai merek yang sudah main ya, kayak ini TK Racing dan juga kawan-kawannya sudah mulai, jadi persaingannya akan makin ketat. Dan mari kita lihat apakah setelah dia main di motor-motor sport ya, motor-motor bebek cube ya, dia main di motor metik, apakah dia akan cukup oke ya. Jadi kalau yang berminat silakan bisa langsung di beli aja, linknya di deskripsi. Kalau misalkan ada pertanyaan silakan ditanyakan aja. Bye bye.